Halo semuanya. Nah, pada video kali ini aku mau ngebahas mengenai bagaimana menggali ide bisnis rice bowl atau rice bowl kekinian yang dikerjakan secara home industry. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Aku Ratna Dewita dari mahasiswa Universitas Semarang. Sebelum aku mau bahas lebih lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya. Nah, pada video kali ini aku menggunakan mind mapping sebagai acuannya dalam membahas menggali ide bisnis rice bowl atau rice bowl kekinian. Pada mind mapping ini terdapat 4 poin utama yang terdiri dari yang pertama yaitu bahan baku, yang kedua ada peralatan, ketiga ada pemesanan, dan yang terakhir ada lain-lain. Untuk bagian pertama, di sini bahan bakunya terdiri dari 2 poin. Yang pertama ada bahan utama dan yang kedua ada bahan pendamping. Untuk bahan utamanya, di sini ada penggunaan daging ayam dan juga seafood. Seafoodnya menggunakan udang atau cumi. Untuk ayamnya, kita olah menjadi ayam yang udah difilet. Jadi kita udah buang tulangnya untuk memudahkan proses memasak. Untuk inovasinya, kita bisa membuat olahan ayam menjadi masakan berupa chicken crispy ataupun ayam geprek. Nah, untuk yang seafood, kita menggunakan udang atau cumi sebagai bahan utamanya. Kita bisa mengolahnya menjadi udang crispy, oseng cumi, ataupun cumi crispy. Nah, untuk poin yang kedua, di sini terdapat pada bahan pendamping. Untuk bahan pendampingnya, di sini ada saus. Ada beberapa saus yang digunakan seperti saus black pepper, barbecue, spicy cheese, creamy mushroom, dan juga salted egg. Untuk saus black pepper di sini kita menggunakan bubuk black pepper. Yang kedua, pemakaian saus barbecue secara instan. Dan yang ketiga ada spicy cheese. Di sini menggunakan saus pedas dengan taburan keju. Dan yang keempat ada saus creamy mushroom. Ini menggunakan saus original dengan paduan jamur yang telah digoreng. Dan yang terakhir ada juga saus salted egg yang menggunakan bahan dasar berupa telur asin. Selanjutnya ada bahan pendamping berupa sambal. Di sini kita bisa berinovasi menggunakan sambal lombok hijau, terus ada juga sambal ayam geprek, dan ada juga sambal matah untuk perpaduan rasa yang unik. Selanjutnya bahan pendampingnya ada telur. Telur digunakan sebagai cita rasa bahan agar bahan tersebut bisa mengembang dan bisa crispy. Tepung terigu sebagai adonannya. Tepung panir ini digunakan untuk yang mau membuat chicken katsu. Ada juga garam, keju. Keju di sini kita bisa bebas memilih. Bisa memilih keju mozzarella, parmesan, dan lain-lain. Dan juga tambahan sedikit gula. Poin selanjutnya yaitu ada bagian pemesanan. Pemesanan di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu datang langsung ke rumah melalui ojek online dan yang terakhir bisa lewat media sosial. Nah, untuk pemesanan yang datang langsung ke rumah ini ditujukan pada para tetangga yang sekiranya mereka tidak masak dan akhirnya mau membeli dengan datang langsung ke rumah. Hal ini cukup efektif untuk mereka karena tidak ada tambahan biaya ongkos kirim. Dan yang kedua yaitu pemesanan melalui ojek online. Di sini kita menggunakan aplikasi GoFood atau GrabFood. Nah, jadi misalkan kalian belum mau mendaftarkan, kalian bisa dengan mudah mendaftarkan dulu terlebih dahulu untuk memudahkan jaringan pemesanan kalian. Dan yang terakhir lewat media sosial. Ini bisa kalian promosikan rice bowl atau rice box kalian nantinya lewat media sosial seperti Instagram, WhatsApp, ataupun Facebook. Jadi nanti sistemnya kalian bisa melakukannya secara COD atau cash order delivery ataupun langsung mengantarkannya langsung ke rumah. Dan yang poin terakhir di sini terdapat bagan lain-lain. Ini
seperti ada banner, buku laporan, nota, buku menu, dan box packaging. Nah, untuk yang banner di sini, kita bisa mencetaknya sebagai identitas usaha kita. Kita akan mau mendirikan usaha Raceball atau Raceball ini, kita wajib mencetak banner, terus MMT, ataupun sesuatu hal yang bisa membuat produk kita dikenal oleh orang. Sedangkan buku laporan ini digunakan untuk mencatat pengeluaran maupun pemasukan dalam sehari-hari. Ada juga nota. Nota digunakan untuk mencatat pemesanan dalam jumlah banyak. Terus ada juga buku menu. Untuk buku menu digunakan untuk para pelanggan yang mau membeli produk kita secara langsung agar memudahkan pemesanan. Dan juga ada box packaging. Box packaging di sini digunakan untuk yang mau memilih varian antara medium, large, ataupun yang small. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan melalui ide bisnis Raceball atau Racebox melalui Meet Mapping. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.